Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita berjumpa lagi di dalam Pastoral Note. Dan saat ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan judul Hidup bagi Kristus. Saya ambil dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita hanya fokus kepada bagian yang kedua, di mana firman Tuhan itu mengatakan bahwa mati adalah sebuah keuntungan. Dan pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara bukan hanya fokus kepada bagian yang kedua, tapi mari kita akan fokus juga di bagian yang pertama, yang mengatakan bahwa hidupku adalah Kristus. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena pernyataan ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang telah diupayakan, segala sesuatu yang ia miliki, dan segala sesuatu yang ia nanti-nantikan, Paulus mengatakan bahwa dia fokus kepada Kristus. Dia fokus kepada Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga hendaknya saya dan saudara di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Biarlah kita juga fokus kepada Kristus. Atau dengan kata lain, kita mesti hidup bagi Kristus. Nah, apakah artinya hidup bagi Kristus? Hidup bagi Kristus atau hidup adalah Kristus, itu berarti kita mewartakan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak Rasul Paulus bertobat, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Rasul Paulus senantiasa memberitakan Injil. Ketika Rasul Paulus kemana saja, dia berkhotbah di sinagog, dia berkhotbah di tepi sungai, dia berkhotbah di dalam tahanan, dia berkhotbah pada waktu dia membuat tenda. Dan fokus khotbah Rasul Paulus adalah Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Itu dicatat di dalam 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Dia selalu berpesan bahwa Kristus mati bagi semua orang. Dia sampaikan kepada raja, dia sampaikan kepada tentara, dia sampaikan ke negarawan, dia sampaikan kepada imam dan juga seorang filosof. Itu juga disampaikan kepada orang Yahudi dan non-Yahudi, bahwasanya Kristus adalah juru selamat bagi semua orang. Nah, saudaraku, biarlah saya dan saudara dalam menjalani kehidupan ini, karena kita sudah menikmati anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, anugerah keselamatan itu, mari kita akan wartakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, teman kita, sahabat kita, keluarga kita, dan kolega-kolega kita. Karena mereka juga perlu keselamatan, saudaraku. Ingat bahwa kita harus hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus berarti kita mewartakan Injil keselamatan kepada semua orang. Nah, yang berikutnya adalah hidup ada Kristus, berarti kita meniru teladan Kristus. Saudaraku, ketika Rasul Paulus sudah percaya kepada Yesus, maka dia berusaha untuk hidup meneladani Kristus. Segala sesuatu yang Yesus lakukan, katakan, itulah yang ingin dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja mendapatkan manfaat dan teladan dari kesalehan Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 1 dia katakan, jadilah pengikutku
sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang akan Yesus lakukan, itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan biarlah saya dan saudara berbuat demikian. Karena ketika kita hidup sesuai dengan teladan Kristus, sesuai dengan kehidupan Kristus, pasti kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang ketiga, hidup adalah Kristus, itu berarti kita mengejar pengenalan kita tentang Kristus. Kita ingin mengenal Kristus lebih baik lagi setiap hari. Bukan hanya sekumpulan fakta tentang Kristus, tetapi pribadi Kristus itu sendiri yang harus ada dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11, dia katakan seperti ini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berusaha untuk mengejar akan pengenalan akan Kristus, tidak berhenti, saudaraku. Sampai akhir hidupnya, Rasul Paulus berusaha untuk mengejar, mengenal lebih dalam lagi tentang Kristus. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap saya dan saudara, karena sudah menerima anugerah yang luar biasa dari Kristus, biarlah dalam menjalani kehidupan ini, kita akan berusaha untuk mengejar pengenalan kita akan Kristus. Hal yang keempat, karena kita hidup adalah Kristus, itu berarti kita rela melepaskan apapun yang menghalangi kita untuk memiliki Kristus. Rasul Paulus bersaksi di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Dia katakan seperti ini, saudaraku. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dia, aku telah melepaskan semua itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus berusaha untuk menanggalkan kehidupannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan bahkan menganggap apa yang dahulu, ya sebelum dia percaya kepada Kristus, yang dulu dianggap sebuah keuntungan, itu ditanggalkan. Berusaha untuk memiliki Kristus. Dan ketika seseorang berusaha mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, bahkan berani berkorban bagi Kristus, maka itu tidak akan merugikan saya dan saudara. Karena kita adalah milik Kristus, maka kita akan mendapatkan lebih dan lebih lagi. Markus 10 ayat yang ke-29 sampai 30 mengatakan seperti ini, saudaraku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya laki-laki atau saudara-saudara perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anak atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi dari sini kita tahu, saudaraku, ketika kita berusaha hidup sungguh-sungguh bagi Kristus, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa.
mendapatkan sesuatu yang lebih dan lebih. Bukan hanya hidup kekal. Saya percaya ketika kita hidup di dunia ini, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Hal yang terakhir, saudaraku, hidup adalah Kristus. Itu berarti bahwa Kristus adalah fokus kita, tujuan kita, dan keinginan utama kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus adalah titik pusat pikiran, hati, tubuh, jiwa kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengikut Yesus seperti orang yang sedang mengikuti sebuah perlombaan. Nah, kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 2 mengatakan seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, mari kita akan menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Kristus, kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yaitu sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah fokus kita kepada Kristus, bukan kepada dunia ini, kepada materi, kepada kekayaan, atau kepada hal-hal yang lain yang ada di dunia ini, kesenangan dan sebagainya. Tetapi biarlah kita akan fokus kepada Kristus, yang pada akhirnya kita tahu bahwa ketika kita fokus kepada Kristus, kita akan sampai kepada garis akhir, dan kita akan hidup kekal bersama-sama dengan saleh-saleh Tuhan, dan ketemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji akan nama Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Amin.